Pemerintah Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini menuai banyak respons dari masyarakat, terutama karena Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk rendahnya upah minimum regional. Di saat negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina memiliki tingkat upah yang lebih baik, masyarakat Indonesia justru harus menghadapi beban pajak yang lebih berat. Untuk memahami dampaknya, mari kita lihat perbandingan sederhana. Di Malaysia, tarif PPN hanya 6%, sementara upah minimum regional di negara tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Begitu pula dengan Thailand yang memiliki tarif PPN sekitar 7%. Dengan pendapatan per kapita yang lebih baik, beban pajak di negara-negara ini lebih ringan bagi masyarakatnya. Di sisi lain, Singapura yang memiliki tarif sebesar 8% juga memberikan fasilitas publik yang sangat memadai, seperti transportasi yang modern, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang merata. Namun situasinya berbeda di Indonesia. Kenaikan PPN ini dikhawatirkan akan semakin membebani masyarakat kecil. Sebagian besar pendapatan mereka sudah terserap untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak. Dengan kenaikan tarif pajak, harga barang dan jasa diperkirakan akan ikut melonjak, membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari kebijakan ini? Pemerintah berdalih bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau untuk program makan siang gratis. Namun kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Banyak masyarakat yang merasa bahwa layanan publik masih jauh dari memadai, sementara pengelolaan anggaran sering menjadi sorotan karena adanya dugaan inefisiensi dan korupsi. Lebih jauh lagi, ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah sistem pajak Indonesia sudah mencerminkan keadilan sosial? Saat ini, beban pajak lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan menengah, sementara kebijakan pajak untuk perusahaan besar atau individu berpenghasilan tinggi dinilai masih memberikan banyak kelonggaran. Dengan ketimpangan yang ada, wajar jika muncul kritik bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Namun, kenaikan PPN ini bukan hanya masalah angka. Ini adalah soal bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pemerintah benar-benar memahami kondisi rakyatnya? Bagaimana dengan mereka yang hidup dari upah minimum dan harus menanggung biaya hidup yang semakin tinggi? Di sisi lain, ada pula yang melihat peluang dari kebijakan ini. Jika pendapatan negara dari pajak dapat dikelola dengan transparan dan efisien, Indonesia memiliki potensi besar untuk bangkit menjadi negara dengan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Namun, ini membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menghilangkan praktik korupsi, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting. Penting untuk terus mengawal kebijakan ini, memberikan kritik yang membangun, dan memastikan bahwa suara kita didengar oleh para pengambil kebijakan. Kenaikan PPN ini adalah pengingat bahwa setiap kebijakan ekonomi, sekecil apapun, memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, apakah kebijakan ini akan menjadi langkah maju untuk memperbaiki ekonomi nasional, atau justru menjadi beban baru yang memperparah ketimpangan? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, masyarakat berharap bahwa setiap rupiah yang mereka bayar melalui pajak akan benar-benar digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk segelintir pihak.